Sekarang nih, ingat bagaimana memang di sininya nggak kita pegang polanya. Ya, ingat ya. Karena kita yang tahu, ya nggak apa-apa ya. Ya, kabar ya. 1, 2, 3. Lanjut. Ya. 1, 2, 3. Lanjut. Ya, kamera. 1, 2, 3. Lanjut. Oke. Tambah itu sih, tambah itu. Ini posisi jatuhnya ini mau kita kan? Tolong di jadi sebelum korban jatuh dari sepeda motornya setelah ditikam oleh tersangka. Jadi pelaksanaan adegan rekonstruksi tadi kita sudah laksanakan. Jadi dari rekonstruksi itu ada 20 adegan. Seperti yang saudara-saudara lihat tadi, ada 20 adegan dari pelaksanaan rekonstruksi. Ya, kalau berdasarkan rekonstruksi tadi, sebenarnya apa penyebabnya sehingga terjadi pembunuhan ini? Kalau kita lihat motifnya tadi mungkin kita lihat ada sakit hati karena sepertinya kan tadi sebelumnya ada pertengkaran mulut antara korban dengan tersangka, mungkin dengan dasar itu sehingga tersangka melakukan hal ini. Pak, penyebabnya pertengkaran itu Pak, apakah korban diduga selingkuh atau gimana Pak? Apakah korban diduga selingkuh Pak? Ya, menurut dugaan bahwa yang bersangkutan ini kan posisi sebagai hubungan suami istri. Ya. Jadi mungkin dia merasa ada di antara keluarga mereka itu mungkin ada hubungan yang agak renggan dan mungkin agak merasa ada faktor lain sehingga terjadi demikian. Oke, Pak, ancaman hukumannya Pak?
20 tahun ya. Perencanaan pembunuhan biasa 338 sama perlindungan anak ya. Karena korbannya ini kan masih anak-anak di bawah umur. Jadi ancaman kalau perencanaan itu ya seumur hidup mati. Rencana tuntutannya dari pihak jaksa? Kalau rencana tuntutan kami belum bisa bahasakan untuk saat ini karena kita mau lihat dulu fakta yang terungkap di depan persidangan. Dari hasil fakta tadi dalam rekonstruksi, apa yang menjadi pendapatnya Ibu selaku jaksa? Kalau saya tadi melihat hasil rekonstruksi, ya pembunuhan sadis ya namanya, karena itu kan leher digorok 2 kali, terus tusukan di bagian depan itu ada beberapa kali ya, lebih dari 1 kali lah.